Sebelum menonton dan mendengarkan cerita Nusantara Dunia, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, serta nyalakan notifikasinya. Tonton video ini sampai habis dan jangan di-skip. Mari kita mulai kisah tentang Untung Suropati. Untung Suropati merupakan seorang tokoh yang namanya dikisahkan dalam sebuah buku legenda ataupun cerita rakyat. Namun siapa sangka jika beliau masuk sebagai pahlawan yang membuat tentara POC geram. Bagaimana tidak, beliau berhasil membunuh salah satu kapten POC, sekaligus pernah menjalin cinta terlarang. Di sisi lain, dirinya dianggap mampu mendatangkan keuntungan bagi sang majikan, hingga diberi nama Untung. Berikut ini adalah biografi dari Untung Suropati. Biografi dengan nama Untung Suropati. Nama aslinya yaitu Surawiro Aji. Dia lahir di Bali tahun 1660. Untung Suropati mempunyai istri bernama Raden Ayu Gusikusuma. Nama Surawi Aji yang kemudian dikenal sebagai Untung Suropati telah diberikan kepada seorang anak laki-laki yang lahir pada tahun 1660 di Pulau Dewata. Sayangnya, nama kedua orang tuanya tidak masuk dalam catatan sejarah, sehingga beliau kemudian dianggap sebagai anak yatim piatu sejak berusia 7 tahun. Tampaknya kedua orang tuanya telah meninggal dunia ketika terjadi pemberontakan tentara POC. Asal dari nama Untung. Uniknya, beliau tidak dibunuh oleh para tentaranya, melainkan diambil oleh perwira POC bernama Van Waber. Dalam biografi Untung Suropati diketahui bahwa beliau sengaja diambil untuk dijadikan budak dan diperdagangkan kepada Moor. Setelah resmi menjadi budak, secara ajaib karir militer Moor melejit dalam waktu yang cukup singkat. Awalnya pangkatnya hanya sebatas kapten, kemudian berubah menjadi seorang mayor, dan berselang lama dipromosikan menjadi penasihat bagi gubernur jenderal. Dianggap mendatangkan keuntungan. Akhirnya Untung Suropati diberi nama Untung, layaknya status budak yang dibawanya. Untung akhirnya dibawa ke kediamannya yang berada di Batavia, yang sekarang menjadi Jakarta. Ia mendapatkan tugas sebagai tukang kebun, sekaligus melayani putri cantiknya yang bernama Susana. Selang berjalannya waktu, timbul perasaan cinta Untung Suropati terhadap anak dari Moor, yaitu Susana. Akhirnya keduanya memutuskan untuk menjalin asmara. Lalu keduanya menikah. Hubungan antara majikan dan budak tersebut kemudian diketahui oleh Moor.
sebagai penasihat gubernur jenderal, membuatnya merasa malu ketika mendapatkan mantu seorang budak yang dibelinya sendiri. Berdasarkan hal inilah, Untung kemudian dimasukkan ke dalam penjara bernama Stasiun, yang mana sekarang sudah beralih menjadi Museum Sejarah Jakarta. Maksud hati ingin memberi pelajaran. Ternyata tinggal di penjara tidak membuat Untung menyesali semua perbuatannya tersebut. Untung pun menggalang kekuatan bersama dengan para tahanan lainnya dan berhasil kabur. Dari aksinya tersebut, statusnya berubah menjadi buronan dengan terus melakukan aksi kucing-kucingan dengan aparat VOC. Meski pada akhirnya ditemukan dalam biografi Untung Suropati diketahui bahwa beliau justru ditawari masuk menjadi anggota militer VOC. Beliau menjabat sebagai letnan dengan tugas menjemput Sultan Ageng Tirtayasa dan Pangeran Purbaya. Sang pangeran yang ingin menyerahkan diri akibat kerajaannya dihancurkan oleh VOC berhasil dijemput Untung di Gunung Gede. Selama perjalanan berlangsung, di sana pula dirinya melihat perlakuan kurang baik terhadap sang pangeran. Melihat hal yang tidak baik tersebut, pada akhirnya Untung justru balik memberontak. Sayangnya, sang pangeran tetap ingin menyerahkan diri, sedangkan istrinya ingin kembali ke rumah orang tuanya. Secara tidak sengaja, istri pangeran yang bernama Ayu Gusik Kusuma dan Untung justru saling menaruh hati. Akibat perbuatannya tersebut, dirinya menjadi bahan buronan VOC kembali. Hingga pada akhirnya, beliau berkelahi dengan Raden Suropati yang kala itu tengah bertindak sewenang-wenang, dianggap sebagai orang yang mencemarkan nama baik kerajaan. Raden Suropati akhirnya dihukum mati. Sejak saat itulah nama Suropati diberikan kepada Untung. Tampaknya keberuntungan kembali memihak Untung, lantaran sang ayah yang bernama Ayu Gusik Kusuma yang bernama Patih Nerang Kusuma disebut anti VOC, memiliki tujuan yang sama dan mengetahui adanya hubungan dengan sang anak, maka hubungan antara Untung dan Ayu pun direstui dan resmi menjadi pasangan suami istri. Dukungan dari sang mertua didapatkan dari adanya siasat melawan VOC bersama. Di saat yang bersamaan, VOC mendesak Amangkurat II untuk menyerahkan Untung. Pasukan VOC Belanda kala itu dipimpin oleh Kapten Tak. Permintaan tersebut dikabulkan, yang secara tidak langsung VOC telah masuk ke dalam perangkapnya. Ketika komando Kapten Fransoistek memasuki istana, sang kapten kemudian dihabisi dan tewas bersama pasukannya. Mengetahui sang kapten tewas, VOC menggerakkan tentaranya untuk menyerang Pasuruan dan menjadi perjalanan terakhir dari Untung Suropati. Amangkurat II kemudian mendukung Untung Suropati untuk menyerang Pasuruan bersama Nerang Kusuma. Mereka mengalahkan bupatinya kala itu yang bernama
Anggajaya. Anggajaya kemudian menyingkir ke Surabaya. Setelah mengalahkan Anggajaya, Untung Suropati kemudian menobatkan dirinya sebagai Bupati Pasuruan. Ia pun bergelar Tumenggung Wiranegara. Amangkurat kedua diketahui juga mendukung VOC. Namun di sisi lain, ia juga berpihak mendukung Untung Suropati. Namun karena tak ingin dicap sebagai seorang penjahat, Amangkurat berpura-pura mengirim pasukan membantu VOC menyerang Pasuruan. Namun gagal. Itu hanyalah sebagai siasat atau sandiwara. Ketika Amangkurat kedua wafat, perebutan kekuasaan terjadi di Kartasura. Pangeran Puger yang mendukung VOC melawan Amangkurat ketiga. Pangeran Puger kemudian menobatkan dirinya menjadi Pakubuwono pertama atas dukungan VOC. Ia kemudian mengusir Amangkurat ketiga. Setelah diusir, Amangkurat ketiga kemudian pergi ke Pasuruan dan berlindung di bawah kekuasaan Untung Suropati. Dengan tujuan mengejar Amangkurat ketiga, terbentuklah pasukan yang terdiri dari VOC, Madura, Kartasura, serta beberapa pasukan dari Surabaya. Pasukan tersebut dipimpin oleh Mayor Gopet Kono. Gabungan pasukan itu kemudian berangkat ke Pasuruan dan menyerbu Benteng Wangil. Benteng tersebut merupakan pertahanan dari Untung Suropati. Dalam pertempuran tersebut, Untung Suropati atau Wiranegara gugur. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Oktober. Sesaat di akhir ajat menjempul, Untung sempat berpesan kepada prajuritnya untuk merahasiakan makamnya berada. Para pengikutnya kemudian membuat makam Untung rata dengan tanah agar tidak bisa diketahui oleh VOC dan lainnya. Sayangnya, aksi tersebut gagal. Pada tahun 18 Juni 1707, makam Untung Suropati ditemukan melalui ekspedisi yang dipimpin oleh Herman de Windel. Makam Untung Suropati tersebut kembali dibongkar dan jasadnya pun dibakar. Adapun abu dari jasadnya kemudian dibuang ke laut dan hanyut bersama ombak. Dengan keberanian dan kecerdasan yang dimilikinya, akhirnya Untung Suropati dinobatkan sebagai pahlawan nasional setelah 250 tahun lamanya. Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan di Semarang, serta jadi nama salah satu kapal perang Indonesia.